Puasa sebulan penuh puasa. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebulan penuh puasa. Puasa sebetulnya menyehatkan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Puasa mengajarkan rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sehari-hari. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan umur panjang untuk bertemu pada bulan Ramadan. Dan juga kita masih bisa melihat bumi yang terbentang luas ini, karena Allah telah menjadikan bumi tempat berhimpun bagi yang hidup maupun yang mati. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keharibaan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang ustazah sayang karena Allah, pada kesempatan kali ini ustazah ingin mengingatkan untuk ustazah khususnya dan untuk anak-anak semua. Pada hari ini bertepatan pada 11 Ramadan. Berarti kita sudah sudah melewatkan 10 Ramadan pertama dan akan menginjak untuk 10 Ramadan yang kedua. Nah, pada kesempatan ini ustazah ingin mengingatkan dan menyampaikan hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka. Nah, gimana anak-anak jika sudah mendengar kata-kata berbuka? Pasti rasa haus, dahaga dan laparnya akan segera hilang karena kita akan segera berbuka. Nah, pada kesempatan ini Rasul juga sudah berkata bahwa hamba yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun juga sabda Nabi, manusia senantiasa dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Nah, anak-anak ustazah yang ustazah sayang karena Allah, yang disunahkan kita berpuasa untuk yang kedua, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Apabila kita sudah melihat makanan dan minuman ketika waktu berbuka sudah tiba, waktu terbenamnya matahari, tentu kita harus ingat bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berbismillah. Kita harus mengucapkan bismillah. Gimana doa berbuka puasa sayang? Iya, doa berbuka puasa ada dua. Yang pertama, dhahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ardu insyaallah. Adapun doa berbuka puasa yang kedua, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
Nah, itu tadi doa untuk berbuka puasa. Ustazah hanya mengingatkan saja, kita harus berbuka sesuai dengan, misal kita haus, ya kita minum, kita makan secukupnya kita, dan tidak boleh berlebihan, karena yang berlebihan itu dibenci oleh Nabi, disukai oleh setan. Untuk hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa, yang ketiga yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi waktu sahur itu kapan sayang? Waktu sahur itu yaitu dari awal akhir sepertiga malam. Pada akhir sepertiga malam. Ketika kita berbicara tentang sahur, tentunya banyak hal-hal yang kita alami. Kita malas bangun, tidak nafsu makan, masih mengantuk, masih capek. Tetapi Nabi mengajarkan dan Nabi menyuruh kita, ketika kita berpuasa itu kita harus makan sahur. Makan sahur itulah yang membedakan antara puasanya Ahlul Kitab dan puasanya dengan puasa-puasa yang lain, atau puasanya orang-orang Nasrani. Jadi dalam bersahur itu juga ada barokah tersendiri, ada makanan yang mengandung barokah. Sayang kan jika kita melewatkan sahur kita, jika kita melewatkan makanan yang barokah itu yang dari Allah. Nah, jadi kita harus semangat untuk makan sahurnya, ya sayang ya. Ya, walaupun sedikit atau walaupun hanya seteguk air saja, kita tidak tahu makanan mana yang ada barokahnya. Nah, bagaimana nih jika kita terlewat tidak makan sahur? Apakah sah puasanya? Insya Allah dengan adanya niat puasa karena bulan Ramadan, insya Allah puasa kita tetap sah apabila kita melewatkan sahur. Tetapi kita dianjurkan untuk tidak boleh meninggalkan makan sahur. Anak-anak rahimakumullah, anak-anak yang ustazah sayang karena Allah, untuk yang keempat, hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa yang keempat, yaitu meninggalkan pembicaraan, meninggalkan perkataan-perkataan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada hadis dari Bukhari Muslim, itu barang siapa yang beriman pada hari akhir dan beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata yang benar atau berkata yang baik. Nah, contohnya apa yang berkata tidak benar? Kita membantah orang tua, kita berantem bersama teman, kita menghina orang lain, kita berbohong, kita berdusta. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi. Karena apa? Karena bisa mengurangi atau bisa menggugurkan pahala-pahala kita ketika kita mengerjakan puasa. Sayang banget ya sayang ya, kalau kita seharusnya mendapatkan pahala yang penuh, tetapi dengan kita berkata yang tidak baik tadi bisa menggugurkan pahala kita, sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nauzubillahi min zalik. Ustazah dan anak-anak semoga senantiasa berdoa agar puasa kita itu puasanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana nih cara menggantinya tentang perkataan-perkataan yang tidak baik itu tadi? Yaitu mengisinya dengan berbanyak bersolawat atau membaca Al-Quran, dan juga banyak berzikir. Nah, hal-hal yang positif ini, hal-hal yang baik ini, apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah daripada kita berkata yang tidak baik, insya Allah. Nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bin Jabal, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahulah aku perkara apa yang amalannya itu besar namun bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Nah, Rasul bersabda,
kamu telah menanyakan perkara yang sangat besar, namun ia sungguh ringan atas orang-orang yang beriman, kata Allah. Kata Rasul, mudah-mudahan Allah itu memberi pahala, memberi balasan yang baik juga. Dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kita hanya beriman kepada Allah. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, puasalah, dan berhaji bagi yang mampu. Nah, dari beberapa hal yang Ustazah sampaikan ini nanti semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya untuk meraih ridho Allah. Pada kesempatan ini kita sudah melalui puasa yang minggu atau 10 hari yang kedua, yaitu untuk mencapai maghfirah Allah, mencapai ampunan Allah. Semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat ampunan, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga puasa anak-anak yang sudah lewat, puasa ustazah yang sudah lewat itu bernilai pahala, dan juga puasa yang akan kita lalui nanti ke depannya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, ustazah mohon maaf, dan kepada Allah mohon maghfirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.